Jakarta, tahun 2008. Dika masih kelas 2 STM di Jakarta Barat. Umurnya baru 17 tahun, tapi darahnya sudah panas. Tawuran bukan hal asing buat dia. Hampir tiap Jumat sore, pasti ada bentrok. Musuh bebuyutan mereka adalah STM di daerah Cempaka Putih, sekolah teknik juga. Sama-sama keras, sama-sama bawa senjata, sama-sama gak takut mati. Hari itu, langit Jakarta gelap sejak siang. Awan hitam ngumpul di atas kepala. Angin kencang bawa bau lumpur dari arah utara. Dika duduk di warung kopi depan sekolah. Matanya sayu. Di tangannya ada ponsel jadul. Berkali-kali dia baca pesan dari grup anak STM-nya. Isinya, balas. Hari ini, jembatan Kali Item, jam 4 sore, Dika diam. Tapi, di hatinya ada gemuruh. Seminggu lalu, Dani teman satu angkatan kena bacok. Bacoknya bukan waktu tawuran, tapi pas dia lagi jalan sendiri, dibelakangin, luka di punggungnya, sampai kelihatan tulang. Dani koma 2 hari, dan sekarang masih dirawat. Itulah sebabnya mereka sepakat untuk balas dendam. Jam 3:15, Dika berdiri. Tas ransel di punggungnya berat. Isinya bukan buku, tapi celurit yang dibungkus plastik kresek. Teman-temannya udah kumpul di depan gang. Ada yang bawa gear motor, ada yang bawa pipa. Wajah mereka serius, tapi sorot matanya kosong. Satu-satu mereka naik motor, berboncengan, melewati jalan padat sore hari. Dika ikut di tengah rombongan. Tujuan mereka satu, jembatan Kali Item. Letaknya di perbatasan antara Tanah Abang dan Kemayoran. Jembatan sempit, di bawahnya aliran air hitam, bau, banyak sampah. Tapi sejak dulu, tempat itu sering dipakai buat tawuran. Karena jarang ada patroli, karena gelap, karena katanya angker. Konon, dulu di jembatan itu pernah ada mayat pelajar yang dibuang ke sungai. Nggak jelas siapa. Tapi warga sekitar bilang, sejak kejadian itu, banyak yang dengar suara tangis malam-malam, atau bayangan pelajar berdarah yang berdiri di pagar jembatan. Tapi semua itu cuma cerita. Buat anak STM, cerita hantu bukan hal yang bikin takut. Jam 4 lewat sedikit, Dika dan rombongannya sampai di jembatan. Mereka turun dari motor, berdiri di sisi barat. Di seberang sana, kelompok lawan sudah menunggu. Sekitar 15 orang, sama seperti mereka. Bawa senjata, mata merah. Teriak-teriak, lalu brok, petasan dilempar ke tengah jembatan. Asap putih naik, semua berlari. Tawuran pecah. Celurit beradu, gear muter di udara. Pipa besi dihantam ke kepala. Teriakan kesakitan bersahut-sahutan. Dika lari ke depan. Tangan kirinya dorong lawan. Tangan kanannya ayunkan celurit. Dia gak tahu siapa yang kena, tapi ada darah muncrat. Dia kena ciprat di pipi. Nafasnya berat, matanya buram. Tapi dia terus maju. Tiba-tiba ada yang tarik tasnya dari belakang. Kuat. Dika kaget. Dia balik badan, tapi gak ada siapa-siapa. Hanya asap. Hanya suara besi beradu. Hanya angin dingin yang lewat. Dia lihat ke lantai jembatan, ada jejak darah. Tapi aneh, darah itu mengalir ke arah belakang. Bukan dari tubuh lawan, tapi dari arah Dika. Berdiri, dia sempat bingung. Lalu suara teriakan keras terdengar. Ada yang jatuh, semua berhenti. Asap mulai hilang. Di tengah jembatan,
seorang anak berseragam biru tua tergeletak. Tangannya berdarah, lehernya robek, matanya masih terbuka. Tapi dia tersenyum. Senyumnya lebar, aneh, seram. Matanya menatap ke arah Dika, lurus, datar, dingin. Teman-teman Dika langsung kabur. Gak ada yang berani dekati mayat itu. Suasana berubah. Gak ada lagi teriakan, gak ada lagi adu bacok. Hanya suara langkah kaki yang terburu-buru dan suara angin. Huhu, Dika juga ikut lari. Nafasnya ngos-ngosan. Dia masuk ke gang kecil. Jalan sempit dekat rumah warga. Sepi. Tapi waktu dia lewat depan kaca mobil tua yang parkir di sana, dia lihat sesuatu. Di pantulan kaca, dia nggak sendiri. Di belakangnya ada sosok berseragam. Wajahnya penuh luka. Mulutnya sobek, tapi yang paling menyeramkan, matanya hitam, pekat, dan dia berdiri sangat dekat. Dika refleks nengok tapi nggak ada siapa-siapa. Jalan kosong, cuma dirinya sendiri. Tiba-tiba dari dalam rumah dekat situ ada nenek keluar. Rambutnya putih, jalannya pelan. Dia lihat ke arah Dika, lalu bilang, "Kamu ikut tawuran di Kali Hitam ya?" Dika kaget. Dia nggak jawab, tapi si nenek ngomong lagi, "Hati-hati nak, di jembatan itu banyak yang belum pulang." Dika merinding. Dia lari, terus lari, sampai akhirnya dia sampai di rumah kos. Malamnya, Dika demam, badannya panas tapi keringat dingin. Dia merasa mual, kepalanya sakit. Dia tidur gelisah dan dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpi itu aneh. Dia berdiri di jembatan Kali Hitam, sendirian, kabut tebal, air di bawah jembatan diam. Tapi di seberang sana ada sosok berseragam. Berdiri, badannya condong, lehernya miring, tangannya gemetar. Tapi dia tersenyum, senyum lebar. Lalu dia bicara, suaranya serak. "Kau yang bacok aku, kau belum minta maaf." Dika terbangun. Nafasnya berat, baju tidurnya basah oleh keringat. Tapi yang paling bikin dia nggak bisa teriak, di bawah pintu kamar kosnya ada genangan air hitam. Perlahan mengalir masuk. Bersama itu ada suara langkah kaki pelan. Tap, 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 tap. Lalu ketukan. Tok, tok, tok. Dika diam. Dia nggak berani buka pintu. Tapi dia tahu, malam itu dia nggak sendiri. Dika duduk memeluk lutut di atas kasur. Lampu kamar kosnya masih menyala. Tapi hawa di dalam ruangan itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Nafasnya pendek. Matanya nyala ke arah pintu. Genangan air hitam yang tadi mengalir perlahan dari celah pintu sekarang sudah hilang. Tapi bekasnya masih ada. Ada garis tipis berwarna abu di lantai keramik, seperti bekas cairan yang membekas terlalu lama. Tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Perlahan, berat, 3 kali. Dika menahan napas, tapi tubuhnya gemetar. Telinganya tajam mendengar suara kecil. Suara seperti kuku menggesek kayu dari balik pintu. Srek, srek. Ia tahu suara itu bukan hal biasa. Bukan suara angin, bukan suara orang lewat. Itu suara seseorang atau sesuatu yang sengaja ingin didengar. HP-nya berbunyi. Kring, kring. Dika kaget, suaranya nyaring, terlalu keras,
Di tengah sunyi, ia buru-buru meraih ponsel itu dari meja. Layar menunjukkan satu nama, Ucup STM, teman satu gengnya. Dika angkat pelan. Halo? Tapi tidak ada jawaban. Cuma suara dengusan. Lalu napas berat. Dika membeku. Suaranya bukan suara Ucup, tapi lebih pelan. Serak, dalam. Seperti suara orang sekarat. Kau yang mulai klik. Sambungan mati. Dika lempar HP itu ke kasur. Tubuhnya kaku. Keringat dingin menetes dari pelipis. Jantungnya berdetak keras. Dek, dek, dek. Ia berdiri. Tangannya gemetar. Ia mendekat ke pintu. Pelan. Kakinya berat. Ia tempelkan telinga ke pintu. Sunyi, tapi dari kejauhan terdengar suara sepatu berderap. Tap, tap, tap. Lalu suara banyak langkah, seperti anak-anak berbaris. Semakin dekat, Dika langsung mundur. Ia jatuh terduduk. Pintu kamar bergetar sedikit. Duk, duk. Lalu sunyi lagi. Dika duduk terdiam. Napasnya masih kacau, tapi kali ini ia sadar. Ini bukan lagi halusinasi, ini nyata. Besoknya Dika gak masuk sekolah. Dia lemas, badannya panas. Tapi bukan cuma itu. Ada yang berubah dari dirinya. Matanya kosong, dia lebih banyak diam. Warga kosan mulai resah. Siang itu, Pak Aji pemilik kos datang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Dik, kamu gak sekolah? Gak ada jawaban. Pak Aji buka pintu. Dika duduk di pojok kamar. Tatapannya ke arah tembok. Wajahnya pucat. Tapi yang paling aneh, di dinding kamar ada coretan. Tulisan itu tergores dengan kasar. Seperti pakai ujung logam, jangan ke jembatan itu lagi. Dan di bawahnya ada satu baris kalimat dalam huruf yang lebih kecil. Dia belum puas. Pak Aji mundur. Ia langsung tutup pintu. Ia pergi ke warung depan dan bisik ke beberapa warga. Ini anak rasukan atau dibuntuti makhluk jahat. Sejak itu, malam-malam di kamar kos Dika tak pernah sepi. Warga sering dengar suara meja bergeser atau suara orang menggerutu dari dalam kamar. Balas, darah, jembatan. Dika sering ngomong sendiri. Matanya kosong, kadang senyum, kadang nangis. Pernah satu malam, dia keluar dari kamar, jalan keluar kos tanpa alas kaki. Kepalanya menunduk, tangan kirinya bawa celurit. Untung warga segera tahan. Tapi celurit itu bukan celurit milik Dika. Celurit itu berkarat, pegangannya dari kayu tua. Ada bercak darah mengering di bilahnya. Tidak ada yang tahu dari mana Dika dapat senjata itu. Akhirnya keluarga Dika dipanggil. Ibunya datang dari kampung, wajahnya panik, matanya sembab. Begitu lihat anaknya, beliau langsung menangis. 3 hari kemudian, Dika dibawa ke rumah neneknya di Cibinong. Tapi sebelum pergi, dia sempat bicara ke Pak Haji. Suaranya pelan, pandangannya lurus. Pak, kalau nanti ada yang panggil saya dari jembatan itu, tolong jangan biarkan saya pulang. Pak Haji terdiam, gak bisa jawab. Beberapa hari setelah Dika pergi, teman-temannya mulai mengalami kejadian aneh. Ucup kecelakaan, motornya tabrakan di flyover dekat Selipi, giginya rontok, bahunya patah. Yang lebih mengerikan, katanya, saat dia menabrak, dia lihat ada anak berseragam berdiri di tengah jalan. Tapi waktu dia bangun, gak ada siapa-siapa, hanya ada bekas kaki berlumur lumpur di jok motornya. Satu persatu,
Anak-anak geng itu kena sial. Ada yang kerasukan, ada yang mimpi buruk tiap malam, dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka dengar suara yang sama. Kau belum minta maaf. Dan yang paling bikin semua merinding, setiap malam Jumat, tepat jam 2 dini hari, warga yang tinggal dekat jembatan Kali Hitam dengar suara langkah kaki pelajar. Lalu suara teriakan, "Diam, jangan dekat-dekat. Ini urusan darah." Dan kadang ada bayangan berdiri di ujung jembatan, sendirian, dengan tangan berdarah dan senyum lebar. Senyum yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah melihatnya. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap pekat, petir menyambar dari kejauhan. Suaranya menggema sampai ke dalam rumah nenek Dika di Cibinong. Dika duduk di ruang tengah, matanya menatap kosong ke jendela. Sudah 2 minggu dia tinggal di rumah itu. Kata orang-orang, dia mulai membaik. Tapi sesekali, Dika masih bicara sendiri. Masih sering melamun, masih sering mimpi buruk. Dan malam ini, tatapannya berbeda. Lebih kosong, lebih dingin. Nenek Dika sedang tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Di luar, suara hujan deras masih mengalir di atap seng. Tapi perlahan terdengar suara lain. Tap, tap, tap. Langkah kaki di teras depan. Krek. Pintu depan terbuka sedikit. Angin malam masuk ke dalam rumah. Tirai tipis di ruang tamu bergoyang pelan. Dika berdiri. Kakinya melangkah pelan ke arah suara itu. Matanya tetap kosong. Di luar rumah, di balik hujan, berdiri satu sosok berseragam sekolah. Bajunya basah kuyup. Di lehernya ada bekas luka besar. Terbuka, menganga, tapi wajahnya tersenyum. Senyum lebar. Sama seperti dulu, sama seperti di mimpi. Dika tidak panik, tidak teriak. Dia hanya berkata pelan, "Aku ikut kau." Dan dia melangkah pergi, pelan, tanpa alas kaki, melewati hujan, menyusuri jalan kecil, menuju stasiun. Besoknya, Dika tidak ditemukan di rumah. Neneknya panik, warga sekitar mencari kemana-mana. Hingga ada yang bilang, semalam mereka lihat anak laki-laki berjalan sendiri ke arah jalur kereta. Sambil menggumam, "Sudah waktunya aku kembali." Dan benar saja, sore itu, Dika terlihat oleh seorang warga, berdiri sendirian di atas jembatan Kali Hitam, di tempat kejadian lama, di tempat darah pertama kali tumpah. Wajahnya pucat, tubuhnya basah, tapi matanya kosong. Beberapa orang coba memanggilnya, "Dik, jangan, pulang." Tapi Dika hanya tersenyum. Lalu dia melompat. Tubuhnya jatuh ke sungai. Air hitam itu menelan tubuhnya dalam sekejap, tanpa suara, tanpa percikan. Polisi datang tim SAR, mencari selama 2 hari. Tapi tubuh Dika tidak pernah ditemukan. Sungai Kali Hitam hanya diam, mengalir seperti biasa. Bau busuk tetap sama, tapi tidak ada jasad, tidak ada jejak. Yang tertinggal hanya tas hitam milik Dika, tergantung di pagar jembatan, basah, dan di dalamnya hanya ada satu celurit berkarat, sama seperti yang pernah ia bawa malam-malam di kos dulu. Sejak hari itu, warga sekitar bilang jembatan itu kembali dihuni. Setiap malam Jumat, ada suara tawa anak-anak pelajar, suara langkah sepatu, lalu suara jeritan, dan kadang dari kejauhan terlihat 2 sosok berdiri di tengah jembatan, sama-sama berseragam, sama-sama diam. Tapi yang satu lehernya luka, dan yang satu lagi matanya kosong. Beberapa pengendara motor yang lewat malam hari pernah mengaku melihat mereka. Tapi saat mereka mendekat, jalan kosong, angin dingin menyeruak, dan di helm mereka ada bekas tangan basah menempel di kaca. Bagi yang tahu kisahnya,
Mereka memilih, memutar jalan. Tidak ada yang mau lewat jembatan itu saat malam turun. Karena kabarnya, jembatan Kali Hitam sudah menjadi tempat mereka kembali. Tempat para pelajar yang belum sempat minta maaf. Tempat di mana dendam masih hidup. Tempat darah belum benar-benar mengering. Dan jika suatu saat kau lewat jembatan itu dan kau mendengar suara celurit diseret di lantai atau suara langkah kaki mendekat, tap-tap, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, dan jangan jawab. Kalau ada yang memanggil namamu, karena bisa jadi itu bukan temanmu, bukan orang, tapi arwah yang ingin kau ikut bersamanya. Selesai.